Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mas Rifa, jurusan Sosiologi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi untuk penilaian UAS di mata kuliah Sosiologi Pembangunan pada semester pendek yang diampu oleh Dr. Andes Muhammad Anif Arifani, MAG, yang berkaitan tentang pembangunan perspektif lingkungan hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan sumber daya alam dan juga sumber manusia di sisi lainnya. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri dapat dilakukan dengan cara menyerasikan aktivitas manusia dengan ketersediaan sumber daya alam itu sendiri. Apakah akan terjadi kerusakan kondisi alam secara lingkungan, secara geografis, ataupun demografis. Kunci utama dalam pembangunan lingkungan hidup adalah mengenai analisis dampak lingkungan itu sendiri, atau AMDAL, yang mana dasar hukumnya telah ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan atau pembenahan faktor lingkungan bukanlah suatu hal yang baru, tetapi telah ada sejak manusia berinteraksi dengan lingkungannya, karena kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, alam pun atau lingkungan sangat bergantung pada manusia dengan bagaimana peran manusia dalam pembenahannya. Pembangunan lingkungan dapat dilihat dari segi sumber daya alam, misalnya pembukaan lahan untuk pertanian, pembuatan bendungan air untuk irigasi, dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan pemenuhan kebutuhan manusia untuk hidup lebih sejahtera. Dengan syarat, pemenuhan sumber daya alam ini tidak dilakukan secara berlebihan agar tidak membawa malapetaka untuk manusia itu sendiri. Selanjutnya, fenomena pembangunan lingkungan yang berkaitan dengan alam atau tumbuhan semakin lama semakin memprihatinkan. Karena manusia tidak lagi memperhatikan dampak pada lingkungan atas usaha yang dilakukan dengan eksploitasi hutan-hutan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai etika dan estetika. Eksploitasi hutan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu senantiasa menyimpang dari undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau oleh negara. Penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan pembangunan lingkungan tetapi sebenarnya merusak lingkungan sehingga melahirkan bencana alam, memusnahkan kelangsungan kehidupan tumbuhan tertentu, yang mana selanjutnya akan menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Baik, kemudian di sini saya akan mengambil contoh kasus atau studi kasus mengenai pembangunan perspektif lingkungan. Ini saya mengambil contoh dari analisis mengenai dampak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sini saya mengambil contoh dari analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, mengutip dari Jurnal Pajajaran of International Relations oleh Fondi Sanjaya dan Yani Puspitasari mengenai analisis dampak lingkungan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dalam perspektif kritis environmentalisme. Simpulan dari jurnal ini menyebutkan secara garis besar bahwa di balik megahnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, masih terdapat banyak masalah terutama dalam aspek lingkungan dan menyangkut tentang implementasi mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan juga tata ruang di sekitarnya. Tata ruang yang baik seharusnya bisa mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sumber daya manusia dalam pembangunan berkelanjutan. Juga mencegah dampak negatif dari pemanfaatan ruang terhadap lingkungan. Mengenai kasus proyek kereta Jakarta-Bandung, tidak tercantumnya proyek ini dalam rencana tata ruang wilayah RT/RW, kota atau kabupaten, menandakan sebagai tindak tidak mentaatinya rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Selain itu, kondisi ini juga bisa dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izinnya. Unsur-unsur ini merupakan unsur pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi juga pidana.
karena telah melanggar undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen AMDAL. Dari semua hal yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah ataupun pelaksana proyek, dinilai oleh beberapa peneliti itu hanya sebagai formalitas guna menghindari sorotan publik dan sebagai syarat undang-undang yang berlaku. Menurut jurnal ini, jika diteliti mengenai perspektif environmentalisme, bahwa kapitalisme merupakan sumber dari penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi. Percaya bahwa konsumsi sumber daya yang berlebihan mengancam kemampuan bumi untuk mendukung kehidupan selanjutnya. Dari semua masalah ini telah dijelaskan oleh Gareth Hardin dengan teorinya yang mengenai Tragedy of the Common. Teori ini menjelaskan bahwa ini manusia berlomba-lomba untuk mengambil sumber daya alam yang merupakan milik bersama guna memenuhi kepentingan pribadi, kemudian menimbulkan kerugian bagi yang lainnya. Teori ini juga didukung dari pandangan teori ekonomi bahwa transportasi kereta cepat ini dimasukkan dalam private goods, bukan public goods. Mungkin sedikitnya hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan atau kurang tepat, mohon dikoreksi. Yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.